masih di depan gedung DPR Capitol. Lagi, haus-hausnya ini. Keringat panas. bercucuran, tapi ya. kita ingin tetap berada di sini. Ini menguji kesabaran kita semua. Dan ini ya, termasuk Ayah. Ayah sepertinya sabar, Cak. Lebih sabar dari saya. Nah, Ayah nih sudah jadi dosen di Amerika. Dosen tetap lagi. Itu Selamat. susah itu. Itu sebuah prestasi, Dulur. Tenure namanya. Wah, tenure. Tetap. Itu bagaimana perjuangannya, Ayah? Perjuangannya yang pertama ya selesai PhD di sini ya. Sebenarnya bisa juga sih kalau lulusan dari luar negeri, tapi mungkin dari segi perekrutan dosen kan agak beda dengan di Indonesia. Kedua adalah bagaimana membiasakan cara mengajar di Amerika. Misalnya, saya dibilang, kamu itu bukan hanya dosen, tapi juga performer. Gitu. Kenapa performer? Karena ini jurusan komunikasi, dan jurusan komunikasi media berarti dosennya harus bisa dong komunikasi gitu. Oke, harus bisa. Jadi dibilang performer, jadi harus kita cara mau ngomong, cara bicara, cara pendekatan, semua itu dilihat. Berarti kalau misalnya puasa atau gitu kan kadang-kadang lemes, kita nggak boleh lemes, harus selalu semangat. Caim. Harus jaga image. Tapi supaya menarik juga kan, karena kalau kita tidak perform, tidak memberi sebuah atraksi yang menarik gitu, mahasiswanya ngantuk. Atau bahkan keluar kelas kalau misalnya bosan kan. Iya. Udah gitu ini juga bagaimana belajar untuk berinteraksi, bagaimana menerjemahkan mengajar dan mendidik. Kalau mengajar kan ya oke, kita ngasih materi, tapi juga mendidik dalam arti disiplin, bagaimana punya motivasi, bagaimana bisa bekerja bersama dengan teman gitu, bagaimana bisa berusaha mendengar gitu. Dan selanjutnya adalah tantangan dengan kolega, karena kita kan seringkali diem gitu ya. Tapi kalau misalnya kerja dengan orang Amerika, kita harus bicara, respon. Jadi kalau misalnya mereka agresif, kita juga agresif dengan sopan. Jadi tantangannya lumayan banyak. Tidak hanya dari materi yang selalu berkembang, jadi kita harus selalu belajar. Murid yang juga dari berbagai daerah, kita harus adaptasi dengan budaya mereka. Dan juga dosen yang agak-agak beda. Dan yang terakhir adalah keilmuan ini kan selalu berkembang, tergantung pada perkembangan dari disiplin ilmu. Jadi kita juga harus selalu belajar. Catholic University of America di Washington DC, universitas yang didirikan Gereja Katolik Amerika atas persetujuan Vatikan, merupakan rumah kedua bagi sekitar 7.000 mahasiswa dari hampir 100 negara. Tapi tak hanya mahasiswa Katolik yang tertarik kuliah di sini. Being in a religious environment where religion is practiced, it makes it more understandable and easier to practice the religion itself. Dengan mudah, Rif bisa menjalankan sholat di ruangan kelas yang sedang kosong. It's very quiet and it's very serene. I found it to be the most comfortable place for me to pray. Rif yang asal Saudi Arabia memilih Catholic University karena nilai-nilai konservatifnya. Family values, I guess the nuclear family, pro-life, the position of the school on those issues go along with my position as well. Menurut pihak kampus, dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyak mahasiswa Muslim tertarik kuliah di sini. While they may not be Catholic, there is a sense of security and safety of practicing your faith on campus here. William Al-Salmi pindah dari sebuah universitas sekuler karena lingkungan di sini lebih akomodatif terhadap kebutuhan ibadahnya. The environment here, it's also religious, and the teaching that they teach here is similar to the teaching that I grew up with. And so, going to pray, that's nothing out of the ordinary for them, and so they understand. Dalam 5 tahun terakhir, jumlah mahasiswa Muslim bertambah 2 kali lipat, dari 41 menjadi 91 orang, umumnya berasal dari Saudi Arabia. We attribute that a lot to our connection with the Saudi embassy here in Washington, D.C., and there has been a conscious effort to develop a good relationship with the embassy. Tambahnya, Catholic University berupaya meningkatkan populasi mahasiswa dari latar agama berbeda untuk mendorong berkembangnya dialog antar umat. To respect our differences, but to rejoice in the way that we see God and where we can be similar in our understanding of who God is. Kenny, mahasiswa Katolik, mengaku lebih religius setelah melihat para sahabat Muslimnya menjalankan sholat di kampus. It's inspired me. I mean, he's a very faithful Muslim and very devout, and that inspires me to be even more devout in my faith.
Wiam pun terinspirasi untuk lebih rajin beribadah setelah melihat dosennya selalu membaca Alkitab di waktu senggangnya. You know, that's just an incentive for me to do the exact same thing. You know, I could just bring my Quran and I can just open it up and read it whenever I have, 5 or 10 minutes free. Di luar segala perbedaan ajaran agama masing-masing, para mahasiswa Muslim ini merasa lebih aman dan nyaman menjalankan ibadah sambil menimba ilmu di sini dibandingkan di kampus lainnya di Amerika. Ayah, sekali lagi selamat atas dosen tenurnya ini. Sama-sama. Dan semoga puasa lancar. Amin. Juga karir lancar. Sip. Ya. Terus mahasiswanya juga semakin pinter. Semoga juga banyak mahasiswa Indonesia yang masuk ke kelasnya Ibu Aya ini. Jarang loh, akhirnya warga Indonesia yang jadi dosen tetap di Amerika itu bisa hitung dengan jari ya. Iya. Begitu. Dan juga tidak hanya mahasiswa, dosen-dosen nih, dosen Indonesia kita harus jarang kan ya juga. Kita harus support. Untuk dari Asia kan biasanya kan yang kebanyakan dari India, Betul. dari Korea mungkin ya. Betul. Wah. Atau dari Cina gitu ya. Ya, itulah dulur. Kalau memang ada pertanyaan atau komentar atau kritik untuk Ibu Aya atau untuk show kami, silakan dilayangkan ke email warung@voanews.com atau di Facebook dengan kata kunci warung VOA. Ya.